Dulu, ada seorang anak bernama Kobe Bean Bryant. Dia lahir pada 23 Agustus 1978 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Darah pebasket mengalir dalam keluarganya. Ayahnya merupakan Joey Bryant yang merupakan mantan pemain NBA. Dan keponakan ibunya merupakan John Cox yang juga merupakan pemain NBA. Dia mulai bermain basket saat berumur 3 tahun. Tim favoritnya saat tumbuh dewasa adalah LA Lakers. Keluarganya kemudian pindah ke Italia karena ayahnya menjadi salah satu pemain di sana. Dia kemudian dikirimi video NBA oleh kakeknya untuk dipelajari saat masih kecil. Kobe juga menjadi ballboy dan membersihkan lantai lapangan saat ayahnya berlatih. Dia kemudian melatih tembakan basketnya saat mereka beristirahat. Pada saat berumur 13 tahun, dia kembali ke Amerika dan bersekolah di Bala Kidwood Middle School. Dia mulai mendapatkan perhatian dari publik setelah karir SMA-nya di Lower Merion High School. Dia menjadi pemain yang langsung masuk varsity team di tahun pertamanya. Dia sangat fleksibel dan dapat bermain dalam 5 posisi. Kemudian di tahun kedua dan ketiganya, dia berhasil membawa timnya dengan rekor 77 kali menang dan 13 kali kalah. Dia mencetak rata-rata 31,1 poin kemudian menjadi Player of the Year di sana. Karena performanya, berbagai tim seperti Duke, Michigan, North Carolina, dan Villanova ingin merekrutnya. Dia kemudian berhasil membawa timnya menjadi juara negara bagian setelah 53 tahun. Tanpa melewati NBA Draft, Kobe Bryant langsung masuk ke karir profesional saat berumur 17 tahun dan langsung masuk NBA menjadi pemain ke-6 dalam sejarah NBA yang melakukannya. Di tahun 1996, dia kemudian bergabung dengan LA Lakers bersama Shaq. Dalam pertandingan debutnya di Summer Pro League, dia mencetak 25 poin. Bahkan pemain bertahan lawan kesulitan untuk menghentikannya dan Del Harris kemudian sangat senang melihat hal itu. Meskipun di tahun pertamanya dia sering menjadi pemain cadangan dan bermain dalam waktu yang dibatasi, di musim ini mereka berhasil melaju ke Western Conference semifinal dan kalah melawan Utah Jazz 1-4. Di musim 97-98 dia sudah lebih sering dimainkan. LA Lakers berhasil menuju Western Conference Finals namun kalah 4-0 dari Utah Jazz lagi. Di musim 98-99 dia sudah mulai menjadi pemain starter dan memperpanjang kontraknya dengan Lakers dengan 70 juta US dollar. Di musim 1999 hingga 2002, Phil Jackson masuk sebagai pelatih baru. Dengan Shaq yang dibekali dengan cara blocking lebih baik dan kombinasi permainan luar biasa dengan Kobe, mereka berhasil menjadi juara NBA Finals 3 kali berturut-turut dengan mengalahkan Indiana Pacers 4-2, Philadelphia 4-1, dan New Jersey Nets 4-0. Di akhir musim 2002 ini, dia kemudian memiliki rata-rata 26,8 poin, 5,8 rebound, dan 5,3 assist per gamenya. Di musim 2002-2003, mereka harus dikalahkan oleh Antonio Spurs yang kemudian menjadi juara NBA kala itu. Di musim 2003-2004, mereka kembali menuju final namun harus mengakui keunggulan dari Detroit Pistons dengan skor 1-4. Dari musim 2004 hingga 2007, meskipun dengan performanya yang sangat baik, LA Lakers tidak berhasil menorehkan hasil yang baik. Dia memperoleh sejumlah gelar seperti NBA All-Star Game MVP dan NBA Scoring Champion. Kemudian di musim 2007-2008, mereka kembali berhasil menuju ke finals, namun kalah melawan Boston Celtics dengan skor 2-4. Hingga akhirnya di musim 2008 hingga 2010, dia memiliki permainan yang sangat rapi dan baik. LA Lakers juga dalam kondisi terbaiknya. Mereka kemudian membuka musim 2008 dengan 17 kali menang dan 2 kali kalah. Mereka berhasil menjadi juara NBA setelah mengalahkan Orlando Magic 4-1 dan rematch melawan Boston Celtics dengan game tipis 4-3. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah salah satu pertandingan yang paling dia banggakan. Kobe kemudian meraih gelar NBA Champion yang kelimanya. Dia kemudian bercita-cita untuk mendapatkan juara NBA ke-6-nya supaya dapat menyamai Jordan. Di musim 2010-2011, meskipun membuka musim dengan 8 kali kemenangan, mereka harus kalah melawan Mavericks di Eastern Conference Semifinal dengan skor 0-4. Di musim 2012-2013, Kobe mendapat cedera robek tendon Achilles. Tanpa Kobe, LA Lakers kembali gagal menuju playoff final. Di musim 2013 hingga 2015, meskipun masih dalam tahap penyembuhan, LA Lakers memperpanjang kontraknya selama 2 tahun dengan 48,5 juta US dollar. Di musim terakhirnya di 2015 hingga 2016, dia mengalami cedera betis dan tidak dapat bermain dalam 2 minggu. Dia menjadi pemain yang bermain selama 20 musim dalam satu tim. Hal ini mengalahkan rekor John Stockton dengan 19 musim. Dia kemudian mengumumkan pensiun pada 29 November 2015. Dia kemudian berkata, "Saya sangat mencintai basket dan saya memberikan segalanya dari lubuk hati yang terdalam, namun sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal." Dia juga menambahi, "Meskipun aku bermain sangat jelek di beberapa musim terakhir ini dan aku telah berjuang sangat keras, permainanku tetap saja menurun dan aku harus mengakui hal itu." Dia kemudian mengatakan lagi, "Apa yang tim dan fans berikan kepadaku lebih besar daripada apa yang dapat aku berikan untuk kalian semua. Dan kecintaanku untuk kota ini dan fans tidak akan pernah memudar. Terima kasih atas perjalanan yang luar biasa ini." Setelah pensiun, dia melakukan berbagai kegiatan seperti mendirikan bisnisnya sendiri, Kobe Incorporated. Dia juga membuat buku The Mamba Mentality hingga menjadi ambasador untuk ASAS yang membantu anak-anak dalam pendidikan dan kesehatan dan berbagai kegiatan filantropi lainnya. Kobe kemudian meninggal pada 26 Januari 2020 bersama anaknya karena kecelakaan helikopter yang diakibatkan oleh hujan dan kabut. Kini dia telah memperoleh segudang prestasi di NBA dan juga karir internasional lainnya. Dia dikenal sebagai pemain dengan posisi shooting guard dan merupakan salah satu pencetak paling berbahaya dalam sejarah NBA. Dia memiliki reputasi untuk melakukan tembakan dalam kondisi yang sulit dan mentalitas yang kuat dalam kondisi yang tertinggal jauh sekalipun. Kobe tidak pernah menyerah.
Dia akan terus dikenang dengan julukan Black Mamba karena gerakannya yang lincah dan agresivitas yang luar biasa dan tepat sasaran. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual.